warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kak Citra Channel. Kali ini Kak Citra akan membahas materi pesawat sederhana, materi IPA yang ada di kelas 8. Untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Kali ini Kak Citra akan bahas tentunya secara lengkap, mudah, ditambah trik cepat. Oke, kita langsung saja membahas materinya. Kira-kira pesawat sederhana itu apa ya? Nah, sebelum kita mengenal pengertian pesawat sederhana, coba kamu lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ada seorang anak yang mau mengangkat sebuah drum ke atas bak mobil pick up. Nah, di sini dia tanda tanya, kemudian dia menemukan cara nih ide pakai bidang miring. Kemudian si drumnya dia angkat menggunakan bidang miring ke atas bak mobil pick up. Berarti di sini jika kamu menggunakan papan dalam posisi miring, tepat menempel pada bak mobil, pasti mengangkat drum ke atas bak mobil akan jadi lebih ringan kan? Nah, alat-alat seperti itu, alat-alat yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia yang disebut dengan pesawat sederhana. Jadi, Kak Citra ulangi ya, pesawat sederhana itu artinya alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Gitu. Nah, gimana dengan jenis-jenis pesawat sederhana? Dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit, yang kedua itu katrol, yang ketiga itu bidang miring, dan yang terakhir roda gigi. Kita bahas yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana yang dapat memutari suatu titik. Titiknya namanya titik tumpu. Ya, kita lihat di sini ada gambarnya ya. Jadi titik tumpunya itu kalau digambarkan yang tengah. Kemudian di sini ada beban, kemudian ada kuasa, terus ada lengan kuasa atau LF, dan ada lengan beban. Nah, dalam suatu pesawat sederhana biasanya kita menghitung KM, keuntungan mekanik. Nah, apa sih KM? KM adalah perbandingan antara beban dengan kuasa. Beban itu W, kuasa itu F. Nah, sehingga di sini untuk mencari KM dalam tuas atau pengungkit dirumuskan dengan W per F atau LF per LW. Lengan kuasa per lengan beban. Ya. Nah, KM itu apa? KM itu suatu angka di mana kalau KM-nya semakin besar, maka tenaga yang dikeluarkan oleh kita akan semakin kecil, sehingga si benda tersebut itu makin bisa membantu kerja manusia gitu ya. Jadi KM di sini untuk pengungkit W per F atau lengan kuasa per lengan beban ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas jenis-jenis tuas. Jenis tuas ini ada 3 berdasarkan posisi bendanya atau bebannya, tumpunya, dan kuasanya. Nah, jenis yang pertama itu adalah titik tumpu yang berada di tengah. Disingkat, berarti di sini beban sama kuasanya di ujung ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang itu ya jungkat-jungkit atau gunting. Nah, coba kalian bayangkan gunting. Gunting berarti bendanya disimpan di ujung, kemudian kalian megang si bendanya, tangan kalian megangnya di ujung juga ya. Oke, kemudian tuas jenis kedua itu di mana bebannya yang di tengah. Titik tumpu dan kuasanya itu yang di ujung-ujung. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai dalam prinsip penggunaan stapler, kemudian ada gerobak dorong roda 1 ya. Bebannya itu jelas banget ya disimpan di tengah. Kemudian contoh lainnya ada pemecah kemiri, ada juga pembuka tutup botol. Jadi untuk jenis yang kedua itu TBK, tumpu, beban, kuasa, atau bebannya yang ada di tengah ya.
Nah, yang jenis ketiga itu yang kuasanya yang ada di tengah, di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sapu ya. Sapu. Kalian bayangkan ketika kalian sapu-sapu di rumah, si benda yang mau kalian sapunya kan ada di paling bawah ya. Kemudian kalian megang sapunya di tengah, artinya kuasanya yang kalian pegangnya itu posisinya di tengah, tumpunya di ujung. Kemudian ada juga alat pancing, pinset, penjepit gorengan, dan di sini ada sendok makan, serokan sampah, dan juga ini apa ya, cangkul ya, cangkul juga sama ya. Oke. Nah, untuk menghafalkannya biar kalian tidak terbalik, jadi ingat si botak ditabuk di bukit. Tuas jenis ke-1 itu si botak, artinya tumpunya yang di tengah. Jenis yang kedua, tabuk atau bendanya yang disimpan di tengah. Dan yang ketiga, bukit, berarti kuasanya yang di tengah, artinya kalian megang bendanya di tengah ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada katrol. Katrol ini adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, katrol itu ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada katrol tetap. Biasanya digunakan untuk mengubah arah gaya yang kita keluarkan. Nah, katrol tetap di sini memiliki nilai km itu sama dengan 1. Kita ingat tadi ya, menghitung km itu W per F untuk tuas. Di katrol pun sama, mencari keuntungan mekanik itu W dibagi dengan F, di mana W-nya itu adalah beban dan F-nya itu adalah kuasa. Nah, di sini ingat-ingat ya, katrol tetap itu yang gambarnya seperti ini, dia W-nya km-nya itu selalu 1. Yang kedua itu ada katrol bergerak. Oke, kalian perhatikan, katrol bergerak itu berarti si panahnya, si gayanya diangkat ke atas ya. Beda dengan yang tadi. Lihat si F-nya itu ke bawah arahnya. Kalau yang katrol bergerak itu ke atas. Nah, untuk katrol bergerak, nilai keuntungan mekaniknya itu adalah 2. Di mana mencari keuntungan mekanik itu masih sama W dibagi dengan F. Kemudian yang ketiga itu ada sistem katrol. Nah, sistem katrol di sini berarti susunan beberapa katrol yang bergerak dan katrol tetap yang kegunaannya untuk mendapatkan keuntungan mekanik yang berlipat ganda. Tadi ingat, KM semakin besar justru semakin menguntungkan manusia. Berarti sistem katrol ini dibuat agar mendapatkan KM yang lebih besar, agar tenaga yang dikeluarkan oleh manusianya sekecil mungkin. Nah, di sini Kak Citra kasih cara cepatnya ya, triknya nih. Mencari KM itu dilihat dari M, jumlah tali. Kalau F-nya ke atas, berarti jumlah tali ditambah 1. Dan kalau F-nya ke bawah, itu M, jumlah tali saja. Nah, perhatikan kalian gambar katrol yang di bawah. Itu ada katrol yang pertama itu nilai KM-nya 3. Kemudian katrol yang berikutnya nilai KM-nya 4. Dari mana Kak Citra KM-nya 3? Itu dari jumlah tali. Kita lihat yang KM-nya 3 dulu ya. Jumlah talinya ada 3. Yang mana? Oke, lihat perhatikan. Yang ini 1, 2, 3. Nah, udah 3 ya. Karena F-nya ke bawah, berarti si tali F nggak usah dihitung. Berarti KM-nya 3, karena talinya 3. Kemudian lihat yang sebelahnya, KM-nya ada 4. Berarti jumlah talinya ada 4. Yang mana aja yang kita hitung? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang F-nya nggak usah dihitung karena panahnya ke bawah ya. Jadi untuk sistem katrol, mencari keuntungan mekaniknya itu dilihat dari jumlah talinya. Oke, nah sekarang kita latihan nih. Berapakah keuntungan mekanik dari katrol-katrol berikut ini? Nah, tadi ingat, KM itu dilihat dari jumlah tali.
Kalau F-nya ke atas harus ditambah 1. Kita lihat gambar yang rabbit yang pertama ya. Oke, nah di sini kita lihat talinya ada 1, ada 2. Kemudian si rabbit itu F-nya yang menariknya, karena ke bawah berarti nggak usah dihitung. Sehingga KM-nya adalah 2. Sekarang kita lihat yang tengah. Kita hitung talinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena F-nya ke bawah, berarti yang tali untuk ke si rabbitnya nggak dihitung juga ya. Berarti KM-nya ada 5. Bagaimana yang kanan? Wow, ini banyak banget ya sistem katrolnya. Masih sama, kita hitung talinya. Karena F-nya ke bawah, berarti nggak usah dihitung yang F-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ternyata di sini ada 10 tali ya. Jadi KM untuk yang sistem katrol terakhir itu ada 10 KM-nya. Kalau KM-nya 10 berarti gimana? Ya justru makin ringan. Kalian mengangkat bebannya, itu kalau bebannya banyak, itu tenaga yang dikeluarkannya akan lebih sedikit. Jadi dibandingkan katrol yang 1, 2, dan 3, justru yang paling ringan tenaganya adalah yang terakhir, walaupun pembuatannya sedikit ribet ya. Oke, sekarang kita masuk ke bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Maksudnya apa nih? Ya miring gitu ya, jadi permukaannya harus datar. Gitu. Kemudian miring, kalian kebayang lah ya bidang miring. Nah, bagaimana mencari keuntungan mekaniknya? Untuk bidang miring, keuntungan mekaniknya masih sama, W per F, tapi ada tambahannya nih, S per H, di mana S-nya itu yang miringnya, H itu ketinggian. Jadi untuk rumus KM bidang miring itu adalah W per F atau S per H. Miring dibagi dengan tinggi ya. Oke, nah ini contoh-contoh bidang miring yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari ya. Oke, yang pertama nih, yang kayak paku ya. Ini bukan paku ya, tapi ini apa ya? Mur ya, mur kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya dipakai untuk kursi-kursi yang ada di kuliahan, itu ya merekatkannya menggunakan ini. Jadi dia presisnya pakai bidang miring, jadi kalau diputar ke kanan, nanti dia akan masuk ke dalam, kemudian diputar ke kiri, dia akan naik. Kemudian di sini ada jalan melingkar di bukit. Tangga, kapak juga, kapak itu bidang miring. Kenapa bidang miring? Yang paling bawahnya itu akan tajam ya. Kapak dibuat miring itu supaya tajam, bisa membelah kayu dengan baik ya. Kemudian di sini bidang miring tentunya ini ya, alat bantu papan untuk menaikkan barang ke mobil. Nah, yang terakhir itu contoh dari pesawat sederhana itu adalah roda gigi. Roda gigi ini disebut juga sebagai gear. Nah, fungsinya pengubah besar gaya, besar kecepatan putar dan arah putar. Nah, di sini roda gigi besar itu akan menghasilkan gaya yang besar, tapi kecepatannya lambat. Begitu juga sebaliknya. Roda gigi ini biasanya digunakan pada roda belakang sepeda, jam manual, mesin kendaraan bermotor, roda dan poros gitu ya. Jadi intinya pada roda gigi semakin besar, kalau roda giginya besar nanti gayanya akan besar tapi kecepatannya semakin kecil gitu. Kalau roda gigi kecil gimana? Ya gayanya kecil tapi kecepatannya cepat gitu. Nah, dari sini kita akan review nih menentukan KM. Jadi biasanya untuk soal pesawat sederhana itu banyak kalian temui adalah menghitung KM. KM itu keuntungan mekanik. Ingat, semakin besar KM, maka tenaga yang dikeluarkan semakin kecil, semakin bermanfaat itu bahannya, itu alat, maaf. Untuk tuas mencari KM-nya itu rumusnya W per F
atau lengan kuasa per lengan beban ya. Kemudian untuk katrol mencari KM-nya itu W per F aja, tapi ada tambahannya juga di sini. Di mana KM-nya itu dihitung dari jumlah talinya. Kalau F ke atas harus ditambah 1. Dan yang terakhir untuk bidang miring mencari KM-nya itu W per F ditambah dengan S per H, di mana S-nya adalah kemiringan, H-nya itu adalah ketinggiannya. Sekian penjelasan dari Kak Citra terkait pesawat sederhana. Di video selanjutnya, Kak Citra akan membahas soal-soal pesawat sederhana tentunya dengan trik yang cepat ya. Jadi, untuk adik-adik jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari Kak Citra selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah, bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.